tahun 2011 hutan jati di Desa Nanggerang. Kecamatan Binong tiba-tiba ramai dikunjungi banyak orang, termasuk para sejarawan dan budayawan Jawa Barat. Pasalnya, di daerah ini ditemukan berbagai peninggalan benda bersejarah yang diduga milik Nyai Subang Larang. Benda-benda bersejarah itu banyak ditemukan di hutan jati yang disebut Muara Jati dan Teluk Agung, yang juga dikenal dengan sebutan Astana Panjang. Tak ada warga yang tahu sejarah daerah itu disebut Astana Panjang. Yang pasti, sejak tahun 80-an, warga sekitar sudah sering menemukan benda-benda kuno di sini. Penetapan lokasi tersebut sebagai situs peninggalan Nyai Subang Larang didasarkan pada hasil penelusuran Abah Dasep Arifin, sejarawan dari Bogor yang sudah puluhan tahun mencari jejak makam Nyai Subang Larang. Berbagai peninggalan yang ditemukan dan kesamaan nama-nama tempat dengan latar belakang kehidupan Subang Larang zaman dulu semakin menguatkan tempat ini merupakan sejarah perjalanan hidup istri Prabu Siliwangi itu. Selain itu, di daerah Cipunagara juga terdapat makam Eyang Gelok yang diyakini sebagai pengiring Nyai Subang Larang semasa hidupnya. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam cerita Purwaka Caruba Nagari, karya Pangeran Arya Cerbon yang dibuat pada tahun 1720. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di News Channel. Kita sekarang lagi ada di Patilasan, cagar situs cagar budaya Nyai Subang Larang. Terus ikuti perjalanan kami di News Channel. Subang Larang bernama asli Kubang Kencananingrum. Beliau lahir pada tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa, yang merupakan Syekh Bandar Palabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan negeri atau kerajaan kecil Singapura. Sekitar tahun 1415, datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin Laksamana Chenghu yang beragama Islam di Muara Jati. Saat inilah Islam mulai dikenal di sana. Pada tahun 1418, tiba pula seorang ulama bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang menumpang perahu dagang dari Cina, kini termasuk wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja. Ada pula yang berpendapat keduanya datang dalam rombongan yang sama. Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Ki Gedeng Tapa. Di saat inilah kemudian Ki Gedeng Tapa memeluk agama Islam. Kemudian
Syekh Hasanuddin pergi ke Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura, Desa Talagasari, Karawang, dengan nama Pesantren Kuro. Maka dari itu, kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro. Ki Gedeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang atau bisa diartikan pahlawan berkuda kepadanya. Sekitar tahun 1420, Subang Larang kembali ke Muara Jati. Dan sekitar tahun 1420-an juga, Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan sayembara Tarung Satria. Sebagai pemenangnya berhak memperistri Nyai Subang Larang, putrinya. Dalam sayembara itu, Pamanah Rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistri Nyai Subang Larang. Kemudian menikahlah Pamanah Rasa dengan Subang Larang di pesantren Syekh Kuro. Sumber lain menyebutkan Pamanah Rasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau explore tempat ini, menjelajahi tempat ini, dan gimana suasana di sini. Terus ikuti kita ya. Meskipun sudah menikahi Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik Mayang Sunda. Setelah pernikahannya, Pamanah Rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh Susuk Tunggal karena dianggap lebih cakap daripada Amuk Marugul. Pamanah Rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di Keraton Pakuan Pajajaran Bogor bersama istri yang lain. Di kemudian hari, Pamanah Rasa diangkat menjadi raja. Berdasarkan penelusuran Abah Dasep Arifin, semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1401, Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan. Kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Setelah satu abdi dalamnya dikenal dengan nama Eyang Gelok yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunagara. Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Wolang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sangara. Sepeninggalannya Subang Larang, anak-anaknya keluar dari Keraton Pakuan untuk memperdalam agama Islam. Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam. Pangeran Wolang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana kemudian menjadi penguasa Cirebon, pendiri Kesultanan Cirebon. Larasantang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Raja Sangara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang. Konon, menurut sebuah legenda, Prabu Siliwangi memilih untuk meninggalkan Keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut daripada masuk Islam di hadapan anaknya sendiri, Kian Santang. Kesini kalau nggak tahu. Ini explore ya, nanti kita malam juga akan explore ya. Kita masih nunggu rombongan kita ya. Ya. Satu rombongan lagi.
Oke. Tunggu ya. Tunggu di part 2. Mistis Channel. Oke. Jangan lupa subscribe, Like, share and comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.